Cukup Brighton 3-0, Man City kembali ke puncak. Manchester City berhak kembali ke puncak klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Brighton dan Hove Albion 3-0 di Stadion Etihad Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga saat menjamu Brighton. Namun City tampak kesulitan cetak gol dan harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Sederet peluang yang dimiliki Riyad Mahrez, Joao Cancelo maupun Kevin De Bruyne masih belum membuahkan hasil. Percobaan yang dilakukan ketiganya masih menjauh dari sasaran. Gol yang dinanti-nanti The Citizens baru tercipta di babak kedua. Tak tanggung-tanggung, 3 gol berhasil digelontorkan ke gawang Brighton. Gol Man City dibuka Riyad Mahrez pada menit ke-53. Phil Foden berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-65 sebelum Bernardo Silva menutup skor menjadi 3-0 di menit ke-82. Raihan 3 poin di Stadion Etihad cukup bagi City untuk menggusur Liverpool dari puncak klasemen Liga Inggris. Man City kini mengemas nilai 77 atau unggul 1 poin dari Liverpool yang mengekor di posisi kedua. Man of the match Manchester City versus Brighton, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the match Manchester City versus Brighton. Duel tunda pekan ke-30 Premier Liga 2021-2022 Kamis 21 April 2022. Bermain di Etihad Stadium, Man City masih terlalu perkasa bagi tim tamu. Pasukan Josep Guardiola memetik kemenangan dengan skor telak 3-0. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan sempat kesulitan menghadapi pertahanan tangguh Brighton. Tim tamu bertahan dengan rapi untuk memaksakan skor 0-0 di 45 menit pertama. Man City baru membuka keran gol lewat aksi Riyad Mahrez. Selanjutnya Phil Foden dan Bernardo Silva mencetak gol tambahan untuk mengunci kemenangan. Hasil ini menuntun Man City kembali menyalip Liverpool di puncak klasemen sementara. Mahrez mencetak gol krusial di awal babak kedua untuk membuka keran gol Man City. Dia juga membuat assist untuk gol Foden yang membuat Man City kian menjauh. Bermain di sayap kanan, kontribusi 1 gol dan 1 assist Mahrez terbukti krusial untuk Man City memenangi pertandingan. Winger Algeria ini tampil komplit. Mahrez membuat total 4 percobaan tembakan, 86 sentuhan, 3 umpan kunci, 87% umpan sukses, dan membantu pertahanan dengan 3 tackle. Aksi Mahrez diganjar rating 8,5 versi WorldScored. Dia juga terpilih sebagai pemain terbaik versi voting Premier Liga. Mustahil prediksi juara Premier Liga, Man City spesial Liverpool serem. Persaingan menuju juara Premier Liga 2021-2022 semakin panas. Ada Liverpool dan Manchester City yang masih saling sikut di puncak klasemen sementara. Persaingan ketat semacam ini diyakini akan terus berlangsung sampai akhir musim atau sampai benar-benar ada tim yang juara. Lantas siapa favorit? Biasanya memprediksi juara Liga selalu menyenangkan dan menarik, tapi tidak untuk Premier Liga musim ini. Analisis Sky Sport Graham Souness punya pendapat menarik. Menurutnya mustahil memprediksi Liverpool atau Man City yang akan jadi juara. Man City memimpin tapi Liverpool terus menempel dan mengganggu. Mustahil menentukan prediksi. Man City adalah tim yang sangat spesial. Saya kira mustahil melihat jadwal pertandingan dan menentukan laga ini atau itu yang dijamin menang. Liverpool telah melempar bola ke lapangan Man City. Mereka harus merespon dengan mengalahkan Brighton. Hal ini akan terus berlanjut. Selisih sebelumnya mencapai 14 poin. Liverpool tertinggal jauh dari Man City. Nantinya Man City akan kembali mengingat selisih poin itu dan meski mereka tidak akan mengakui di publik, mungkin saat itu mereka berpikir sudah juara. Namun mereka justru membuang keunggulan itu, 13 poin hilang. Jadi saya kira Liverpool sekarang mendapat momentum. Pep Guardiola puji profesionalitas Nathan Ake. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian bagi profesionalitas Nathan Ake selama memperkuat skuad The Citizens. Meski kurang mendapatkan menit bermain, namun Guardiola menilai Ake selalu berusaha menunjukkan penampilan terbaik. Di musim keduanya bersama Manchester City, Nathan Ake masih buka pilihan utama Pep Guardiola di jantung pertahanan timnya. Ake masih sulit untuk bersaing dengan beberapa nama bek tengah top seperti Ruben Dias, John Stones, dan Aymeric Laporte. Meski demikian, pada musim ini Ake telah mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi. Namun Guardiola tetap memberikan pujian bagi profesionalitas yang ditunjukkan oleh Ake. Meski jarang mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter, namun Ake selalu berusaha untuk menunjukkan penampilan terbaik. Dia sangat dapat diandalkan oleh tim. Jika Anda bisa berperilaku dalam hidup seperti dia, maka Anda akan selalu bisa bermain bagus. Di setiap fase buruk yang kami hadapi, dia selalu ada untuk membantu tim. Ketika dia tidak mendapatkan menit yang pantas, dia dapatkan dan kemudian mendapatkan menit bermain, dia hanya memikirkan pertandingan itu dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dia adalah orang yang luar biasa. Ibu dan ayahnya yang telah meninggal pasti bangga. Semakin tua saya, semakin sadar kalau berperilaku seperti ini, hidup Anda akan lebih baik ketika Anda berperilaku seperti ini.
OTW Sultan, Milan dapat tawaran untuk angkut Sterling dari Man City. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan telah ditawari untuk merekrut Raheem Sterling dari Manchester City. Milan sekarang ini dimiliki Elliott Management, namun kepemilikan Rossoneri sepertinya akan segera berpindah tangan. Ada kemungkinan Milan segera berganti pemilik pada akhir bulan 2022 ini. Jika investor jadi membeli Rossoneri, kabarnya mereka akan menggelontorkan dana 300 juta euro untuk belanja pemain. Investcorp akan membuat AC Milan menjadi klub sultan. Alhasil Rossoneri pun langsung menarik minat sejumlah pemain. Salah satunya adalah Raheem Sterling. Kabarnya winger Manchester City itu sudah ditawarkan ke manajemen Milan. Kabar tersebut diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Sterling sendiri sebelumnya sudah sering dibuat akan cabut dari Etihad Stadium. Sebab hubungannya dengan Josep Guardiola disebut kurang harmonis, Sterling sebelumnya sempat dikaitkan dengan raksasa La Liga Barcelona. City juga disebut siap melepas Sterling dengan harga 45 sampai 50 juta pounds. Tapi bisa jadi jumlah itu makin menurun karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang.